Salam damai sejahtera, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita mungkin pernah dengar pepatah yang mengatakan, yesterday is history, tomorrow is mystery, and today is a gift. That's why it is called present. Bahkan di film Kung Fu Panda aja, Master Oogway mengatakan ini kepada Po, si panda, saat murid pilihan ini sedang mengalami kekecewaan yang luar biasa, sehingga dia sudah mau mundur dari jalan hidupnya. Po yang sangat menyukai kungfu, dari yang awalnya hanya sekedar ingin melihat siapa itu The Dragon Warrior, ternyata malah dia yang terpilih menjadi Dragon Warrior. Dia sangat diberkati. Namun dia menjadi kecewa yang luar biasa dan membawa dia kepada ketidakbahagiaan karena dia hanya memikirkan kekurangannya. Kenapa? Karena dia selalu membandingkan diri dengan teman-teman seperguruannya. Sehingga dia merasa si A bisa ini, saya tidak. Si B bisa ini, saya tidak. Si C bisa ini, saya tidak. Tapi dia lupa, saya bisa ini, itu, dan segalanya, mereka tidak bisa. Jadi, Po kurang bisa menyadari akan karunia luar biasa yang sudah dia terima dari Tuhan. Dia tidak menyadari akan kelebihan dirinya yang tidak dimiliki orang lain. Nah, kadang memang ketika saat badai menghadang hidup kita, si jahat juga turut bekerja. Dia menaruh godaan-godaan dalam hati kita sehingga godaan yang kecil pun terlihat begitu dahsyat. Yang membuat kita kecewa, sedih yang begitu mendalam. Juga tidak jarang saat seperti itu terjadi dalam hidup kita malah bisa lari dari kenyataan meninggalkan segalanya. Kita lupa kalau Tuhan sebenarnya selalu ada di samping kita. Dia sedih melihat kerapuhan kita. Kenapa? Karena kita banyak mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Kemampuan manusia yang sangat terbatas. Ya tentunya saat terkuras habis tidak ada lagi kekuatan sedikit pun. Meskipun hanya untuk berdiri di kaki sendiri. Kadang kita lupa untuk melibatkan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Kita merasa kita kenal Tuhan. Tapi kita terlalu sombong untuk mau mengajak Tuhan berjalan bersama kita. Mendampingi kita dalam hidup bersama-sama. Bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Matius 6 ayat 25-34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Janganlah kau khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk hari ini, untuk sehari. Well, perikop ini diawali dengan kata karena itu. Artinya kita mengacu kepada perikop sebelumnya yang bicara mengenai materialisme. Kalau kita ingin menjadi murid yang baik, tentu kita harus menghargai harta surgawi di atas harga duniawi. Harta duniawi maksudnya.
Karena kita tidak dapat mengabdi pada keduanya. Sehingga kita harus memilih prioritas dalam hidup kita. Mana yang lebih kita anggap penting? Allah atau Mammon? Kalau kita ingin hidup bahagia, tentu kita tahu kita perlu memilih prioritas kita apa. Seperti dikatakan, janganlah khawatir dengan apa yang akan kita makan dan pakai. Hidup lebih penting dari semua itu. Karena Tuhan dengan caranya sendiri akan menyediakan semua yang kita perlukan. Ya, yang kita perlukan. Bukan yang kita maui. Seperti dikatakan, burung yang tidak menabur dan tidak menuai juga tidak memiliki lumbung, namun terus hidup dan pelihara oleh Tuhan. Demikian juga bunga bakung di ladang yang hari ini ada, besok dibuang. Dia tidak bekerja, dia tidak memintal, namun dia didandani, bahkan dikatakan melebihi daripada Salomo yang terkenal dengan kejayaannya. Bukankah kita lebih berharga dari burung dan bunga bakung? Memang khawatir pada level tertentu dapat ditolerir, bahkan mungkin dapat dikatakan juga baik untuk memotivasi kita. Seperti kita khawatir kalau kita nggak naik kelas, makanya kita belajar dengan serius agar kita dapat naik kelas. Kita khawatir mobil kita mogok atau motor kita mogok, maka kita rawat mobil atau motor kita seperti kita ganti oli sesuai aturan. Juga kita khawatir kalau kedinginan kita bisa kena flu, maka kita pakai jaket. Tapi jangan pernah ada khawatir yang berlebihan. Apalagi kalau menjurus kepada hal materialisme. Kita bisa jadi serakah dan kita bisa menghalalkan segala cara. Ya, itu mungkin tidak disukai oleh Tuhan. Ingat, Tuhan tahu mana yang kita butuhkan dan mana yang kita inginkan. Kita diajak untuk menyadari kekhawatiran kita kalau tanpa usaha juga tidak akan membawa kita kemana-mana. Ketika kita mengatakan kita percaya Tuhan akan menyediakan dan memelihara kita, bukan berarti kita diam saja dan tidak perlu bekerja. Bukan begitu. Tapi kita nggak perlu khawatir berlebihan. Seperti burung, dia nggak khawatir, tapi dia tetap berusaha untuk mencari makan. Artinya juga kita nggak perlu ngoyo. Kita bekerja keras itu baik, tapi sadari batasnya. Kalau enggak, maka kekhawatiran kita akan membawa kita kepada kekecewaan dan keputusasaan yang membuat kita tidak bahagia. Seperti apa yang dialami oleh Po, si panda dari film Kung Fu Panda tadi. Ada saatnya juga kita perlu menyadari dan melepaskan beban dari diri kita seperti yang dikatakan pada ayat 27. Siapa yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja daripada jalan hidupnya. Banyak hal ada di luar kendali kita. Kita juga harus berserah. Kita mengandalkan Tuhan. Seperti dikatakan pada ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita serius mencari Tuhan dan segala kebenarannya, tentu kita akan beroleh hikmat kebijaksanaan untuk merasakan kehendak Tuhan. Ingat, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kadang kita lupa. Kita cari kerajaan Allah, tapi kita lupa dengan kebenarannya. Kita aktif di sana sini, kita ikut ini itu, tapi kita masih serakah. Menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan dari orang lain. Rasanya bukan itu yang Tuhan maksudkan. Untuk itu baik juga kita bisa belajar dari pengalaman hidup kita. Jangan terlalu khawatir akan masa depan yang belum kita tahu apa yang akan terjadi. Tapi kita nikmati saja hidup hari ini, saat ini dengan hati yang bahagia. Karena kita bisa hidup saja dengan badan yang sehat, dengan hati yang penuh sukacita, itu adalah rahmat yang luar biasa. Itu adalah hadiah dari Tuhan. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe. Juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.